boleh jawab apa stres itu? Ya pikiran ya. Jadi sesuai sangat banyak pikiran ya. Jadi kita ini ya, stres itu situasi atau kondisi yang menekan, sepakat ya. Jadi stres ini kalau ada situasi atau kondisi yang menekan kita, kita jadi stres kan. Contohnya apa? Ada anjing terus kita mau dikejar anjing, ya kan? Itu bikin kita tertekan kan gitu ya. Nah ini reaksi seseorang juga terhadap stres nggak selalu negatif ya, tergantung dari bagaimana kita mengelola stres tersebut ya. Bisa dari mana sih stres itu? Dari rumah bisa ya, dari sekolah yang lagi sekolah, atau yang udah kerja dari tempat kerja. Seperti kami nih, kami juga stres ya, apalagi kalau awal bulan udah dikejar-kejar laporan ya, seperti itu. Nah reaksi seseorang juga bisa positif atau dari negatif ya. Kalau positifnya apa? Bisa menjadi seseorang itu berusaha lebih keras lagi ya, bisa memacu seseorang untuk lebih baik lagi. Tapi reaksi negatifnya ini bisa mengganggu kehidupan sehari-hari ya dari stres itu. Nah, kalau gejala stres dibiarkan, dia dapat menumpuk ya. Kalau stres dibiarkan nanti bisa menumpuk. Gejalanya apa aja sih? Coba yang dirasakan ibu kalau stres apa bu? Sakit kepala, benar ada di sini sakit kepala. Bang ibu kalau stres? Mungkin nggak sakit. Oh benar, ada juga di sini. Bapak apa pak kalau stres pak? Malas makan. Betul, malas makan. Ada yang suka stres? Apa keluhannya? Bad mood mas. Bad mood, malas makan. Jadi kegiatan sehari-hari terganggu ya. Jadi betul, ada gelisah, mukanya pucat, bener ya. Tiba-tiba kita lagi di sekolah, panggil ayo maju kalian hafalin ini gitu. Ternyata bisa pasti mukanya langsung pucat ya. Kemudian jantung jadi berdebar ya. Sulit tidur, benar ya Bu ya tadi, atau tidurnya kurang nyenyak, nafsu makan berkurang, atau ada juga orang stres jadi makan terus, ayo makan, padahal udah makan tapi masih lapar lagi gitu ya. Kemudian gampang tersinggung, kalau kata anak sekarang apa, senggol bacok ya. Kalau lagi ini sensitif banget ya. Kemudian sulit konsentrasi, anak stres atau siapapun stres ya, jadi kita nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi. Kemudian ada keluhan sakit kepala, perut sakit, sakit mah ya, kemudian keringat berlebih. Nah jadi Bu, salah satu harus kita perhatikan ya, seseorang atau kita nih yang berulang terus sakit mah, di ini lagi apakah diri kita lagi stres atau enggak kayak gitu. Sering pasien kesini pasti berulangnya sakitnya mah lagi. Ketika dikorek ternyata dia punya permasalahan yang belum ketemu solusinya ya. Jadi walaupun kita terbiasa dengan stres yang tinggi, berarti bukan apa namanya, kita nih belum tentu bisa menghadapi stres tersebut ya. Nah setiap orang ini punya batas kritis nih terhadap suatu stres ya. Batas kritis ini beda-beda ya tiap waktunya, kondisi kesehatan kita ya. Contohnya kalau lagi sakit kita nggak bisa menghadapi tekanan tersebut, tapi kalau lagi sehat insya Allah bisa. Atau kondisi di rumah tangga atau kondisi di tempat kerja, banyak ya, banyak faktornya yang membuat kita bisa batas kritis menghadapi stres itu berbeda gitu ya. Nah stres yang menumpuk ini yang akan mengganggu kesehatan fisik kita dan jiwa kita. Ibu bapak, pas kita stres itu, contohnya tadi ya, ada anjing mau ngejar kita, ada hormon Bu yang dikeluarin dari badan kita, itu adrenalin dan kortisol. Nah jantung jadi berdegup, itu kerja dari adrenalin. Ketika hormon itu keluar, jantung kita jadi berdegup ya. Kemudian si kortisol ini sama juga ada fungsinya yang lain, dia bisa menaikkan tekanan darah ya, kemudian mengalirkan gula ke dalam darah. Nah, kebayangkan Bu, kalau terus-terusan kita biarin stres, tekanan darah kita terus tinggi ya kan. Kita biarkan stres ada di dalam tubuh kita, berarti kita biarkan gula darah terus meningkat di dalam badan kita, jantung cepet terus ya berdegup. Kita biarkan nih stres, nggak kita cari solusinya, otomatis kan jantungnya jadi kayak gitu ya. Makanya kalau stres kita biarkan akan mengancam kesehatan jiwa kita secara fisik,
dan mental ya. Tadi kita penyebabnya ada 3 ya. Dari apa Bu? Keluarga, apa deh? Sekolah ya, ataupun dari tempat kerja ya. Contohnya apa kalau di rumah tangga? Kalau lagi lebaran, asisten rumah tangga pulang kampung, pusing ya ibunya ya, aduh ini kerjaan gimana, laundryan tutup juga kan. Kemudian anak sakit, orang tua stres, orang tua sakit, anak yang stres ya. Kalau di sekolah apa kayak kita lagi mau ujian ya, stres kan, atau ngadepin teman-teman yang ngebully atau pengaruh negatif yang lain, contohnya alkohol, narkoba ya kayak gitu. Di kantor apa? Tadi saya contohkan, kita dikejar-kejar laporan atau sesuatu yang udah waktu tenggatnya udah mepet banget, pasti kita stres ya, udah nggak bisa mikir, nggak konsentrasi gitu ya. Nah, kemudian gimana sih kita mempertahankan kesehatan jiwa ya untuk mengatasi stres ini? Nah, kita coba bicarakan keluhan ini pada orang yang kita percaya. Kalau kita sama orang tua ya, dari anak-anak orang tua atau dari orang tua ke anak, atau biasanya ke pasangan ya, ke suami atau ke istri gitu. Kemudian lakukan kegiatan yang sesuai dengan minat ya dan kemampuan kita. Kita minatnya apa? Oh, hobinya baca ya, atau hobinya saya bersepeda gitu kan, sesuai dengan kemampuan. Jangan juga sampai udah tidak kuat fisiknya, walaupun dia berminat tapi harus disesuaikan dengan kemampuan kita ya. Nah, kemudian jaga kesehatan kita ya dengan olahraga, aktivitas fisik ya yang teratur, tidur yang cukup ya, karena saat kita tidur itu Bu, Pak, itu akan keluar racun-racun fisik dan pikiran ya. Bagus itu kita tidur sebelum jam 10 ya, dan bangun jam 2 itu udah fresh gitu. Jangan kita terus ngerjain kerjaan atau apa yang menyelesaikan suatu masalah sampai jam 12 terus baru kita tidur. Itu tidak terjadi maksimal, dan namanya melatonin ya, dia juga membuat kita bisa bertumbuh dan bisa konsentrasi ya. Nah, kemudian makanan yang gizi seimbang ya, karena ketika kita stres itu pengennya apa? Makan coklat ya kalau anak-anak tuh, atau ngopi ya. Dan justru itu harus kita hindari ya saat kita stres. Nah, kalau punya hobi silakan dikembangkan hobinya, contohnya menanam atau bikin kerajinan ya gitu. Kemudian jangan lupa ibadah ya, ibadah mendekatkan diri kepada Tuhan, karena pemilik badan kita ini bukan kita sendiri tapi Tuhan. Jadi yang menurut kita mampu, Tuhan ngasih masalah kepada kita, berarti kita jangan mampu ya. Kemudian berpikir positif. Kadang kita nih menghadapi suatu ujian ya, seperti sakit ya Bu, kenapa saya dikasih sakit begini begitu gitu. Pikirannya jelek gitu. Padahal mungkin ada tujuan-tujuan, kita suruh istirahat, suruh yang lain ya, evaluasi diri seperti itu ya. Kemudian tenangkan pikiran dengan relaksasi. Nah, kita bahas lagi, kalau ada di sekitar kita keluarga atau teman ya yang menderita stres, gimana nih caranya kita membantunya ya? Kita bina hubungan saling percaya ya dengan orang tersebut ya, dan membantu mengekspresikan. Kalau dia sedih, bantu dia untuk mengekspresikan sedihnya, kecewa kayak gitu ya. Bantu untuk menyalurkan lah apa yang dia rasakan gitu ya. Kemudian kita telusuri nih seberapa sering ya gejala itu muncul. Tadi sakit mah ya atau sakit kepala, dan seberapa seberapa jauh si gejala itu mengganggu, sampai sebenarnya tadi sakit kepala ya, seberapa jauh dia sampai nggak bisa ngerjain aktivitas sehari-hari, nggak bisa cuci, nggak bisa bangun, itu kan mengganggu ya. Nah kemudian kita coba pahami juga bagaimana kondisi atau kejadian yang dialami orang tersebut, gitu, teman atau keluarga kita ya, dan ingatkan untuk kembali kepada Tuhan ya. Nah kalau sudah tadi ada gejala-gejala yang terus-menerus, jangan lupa perlu diajak ke fasilitas kesehatan, ke dokter apa ya. Kalau sudah dia tidak bisa menangani sendiri, mungkin butuh bantuan orang ya. Ketika keluarga nggak sanggup kayak gitu, berarti harus ke dokter. Kita dokter jiwa juga ada, bisa dirujuk dari sini ya Bu, di RSUD Kota Bekasi, Rawat Bu, ada semua sekarang ya dokter jiwa ya. Nah kemudian
bagaimana sih menciptakan lingkungan yang mendukung bagi penderita yang stres? Ini kita yang menciptakan ya, ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Jangan sampai contohnya orang pengen bunuh diri, di situ ada barang-barang yang kepikiran dia untuk menjadi pengen bunuh diri gitu ya, amankan lah gitu. Atau ada pisau atau apa ya, seperti itu. Kemudian memfasilitasi terbentuknya kelompok saling membantu ya, membicarakan masalah atau memecahkan masalah. Ibu bapak mungkin bagi orang-orang yang sakitnya panjang lah, contohnya kanker, itu kan kayaknya kalau baru-baru dia kena kanker stres ya, gitu. Atau penyakit yang lain lah, autoimun gitu. Ternyata ada loh Bu, Pak, grup-grup di WA untuk penderita kanker apa kayak gitu. Dan itulah salah satu cara untuk merilis, melepaskan stres kita, stres pasien-pasien yang dengan penderitaan tersebut ya, diagnosa tersebut. Nah inilah supaya mereka tidak merasa sendiri apa yang harus dilakukan, bagaimana pemecahan masalahnya gitu ya. Dan mereka, kalau orang-orang yang sudah mengalaminya itu bagaimana mereka melaluinya. Ternyata ada loh, gitu ya. Saya juga cari-cari tahu gitu ya, ternyata ada loh Bu, penderitaan kanker dari tahun 94 sampai sekarang masih hidup. Jadi jangan berpikir ketika kanker udah akhir gitu. Nah, justru kadang orang yang sehat juga kan, gitu ya. Itu suatu takdir kita. Baik lagi ke sini ke stres ya. Nah kita terakhir bagaimana cara atau teknik relaksasi untuk mengurangi gejala stres. Tadi kan ada yang nggak bisa tidur, ada yang dia nggak pengen makan atau makan terus ya. Ini ada cara ya yang disampaikan di sini. Pertama, duduk santai ya, duduk santai dengan nyaman ya. Bayangkan hal-hal yang menyenangkan sambil merem ya. Duduk santai, pokoknya seenak mungkin duduk merem kayak gitu. Bayangkan hal-hal yang menyenangkan. Contohnya kita pengen kemana gitu ya, ke daerah mana atau ke tempat mana, sesuatu yang menurut kita menyenangkan. Kemudian tarik napas dari hidung, tahan 3 detik ya, 3 hitungan, 1, 2, 3, lalu hembuskan kayak gitu. Nah ketika kita hembuskan, bayangkan si permasalahan tadi, beban tadi itu lepas. Nah kita ulang tadi, duduk santai, pejamkan mata, tarik napas, hitung dalam 3 hitungan, kemudian hembuskan. Nah sambil dibayangkan permasalahan itu keluar ya. Nah kemudian jangan lupa mensyukuri nikmat Tuhan, karena itu satu masalah yang kita alami, padahal banyak banget ya hal-hal yang kita harus kita syukuri. Contohnya Bu, sakit gigi ya, ini yang banyak pasien sakit gigi. Sakit giginya berapa lama? Mungkin baru seminggu. Umur kita contohnya 40 tahun ya, 39 tahun kita sehat, ini baru seminggu giginya sakit. Kan berarti harus kita syukuri 39 tahun yang lalu yang sudah kita lewati, kita dalam keadaan sehat, tidak sakit gigi ya. Atau apa, jari kita sakit ya, sendi kita, sendinya yang mana yang sakit, yang ini, yang lain nggak sakit? Enggak, cuma satu doang. Berarti kan kita harus syukuri sendi yang lain masih sehat, masih bisa berfungsi kayak gitu ya. Jadi ketika kita apa yang kita perlukan, ada yang harus kita syukuri. Tidak satu permasalahan muncul bukan berarti itu akhir dari sini gitu ya. Ya, ada yang mau bertanya atau mau saya tanya? Saya kalau nggak ada bertanya, saya ngasih pertanyaan, dua yang bisa jawab ada hadiah ini, tapi bukan panean. Iya Bu, ada yang mau bertanya? Tanya aja ya. Sebut, ayo ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, sebutkan sumber atau faktor yang bisa menyebabkan kita stres ya. Keluarga. Beda-beda yang ngacung dulu siapa? Ibu dulu. Keluarga, sekolah, pekerjaan. Betul. Berarti nyimak ya. Lumayan buat cuci piring, jangan ngeliat itunya ya. Nah, kemudian yang terakhir deh, gampang, teknik relaksasi. Ayo, Bapak boleh. Membayangkan yang baik-baik. Terus sambil gimana?
sambil duduk santai, Ya, santai, matanya terpejam, terus apa lagi? bernafas. Bernapas. Apa lagi? Lupa ya. Lupa. Ada yang mau nambahin? Ibu, ayo. Ibu, apa? Tarik nafas. Ya, sebelum itu ngapain dulu? Sambil berdiri apa duduk? Sambil berdiri apa duduk, Bu? Duduk. Ya. Terus apa yang terakhir? Udah tarik nafas? Ada satu lagi. Jangan lupa betul ya tadi ya. Posisi dulu, mata terpejam, duduk yang nyaman, terus tarik nafas 3 hitungan, hembuskan, diulang 3 kali. Jangan lupa kita mensyukuri nikmat-nikmat Tuhan. Ya, terima kasih ya. Selamat buat diri. Apa bang aja? Ayo bang apa? Buat bapak. Ya, alhamdulillah berarti pada nyimak ya. Mudah-mudahan kita bukan berarti kita harus bebas dari stres, karena stres itu tadi ya diperlukan untuk kita memacu diri kita lebih baik lagi dan lebih memperbaiki diri lagi lah gitu ya, bermotivasi lebih baik. Nah, mudah-mudahan ketika stres ada kita bisa mencari solusi, dan ketika solusi belum ditemukan harus mencari yang lain ketika sendiri tidak menemukannya ya. Jangan malu untuk mencari bantuan pihak keluarga atau pihak medis ya, daripada kita tadi kesehatan fisik dan mental kita terganggu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.